Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak sekalian jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah, ya. Kita melanjutkan pembahasan kitab Jami' al-Ulum Imam Ahmad, Kitabul Janaiz bab ma yaf'alu indal mauti wa qabdir ruh. Kitab Janaiz bab apa yang dilakukan ketika seorang menjelang kematiannya dan ketika sudah diangkat rohnya, Talqinul mayit indal maut, mentalqini mayit ketika menjelang kematian. Talqin itu artinya mengajarkan, mengajarkan atau menuntun, kalimat la ilaha illallah, Qala Syekh bin Mansur qultu li Muhammad, talqinul mayit indal maut, apakah dikatakan ditalqikan orang yang akan mati ketika menjelang kematiannya, hendak meninggal dunia, Qala na'am. Kata Nabi, laqinu mautakum la ilaha illallah. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkanlah orang yang akan mati di antara kalian kalimat la ilaha illallah. Awas, bukan kalimat Allah, kalimat la ilaha illallah, sekali saja, apabila dia telah mengucapkan maka udahi, nggak boleh terus menerus. Ketika dia dikatakan bicara, kata-kata yang lain, ajarkanlah kalimat tauhid tadi sampai akhir perkataannya sebelum dia meninggal, kalimat la ilaha illallah, bukan kalimat yang lainnya, bukan kalimat Allah, bukan Allah, tapi la ilaha illallah, Jadi bukan kalimat Allah itu nggak ada sunnahnya, Yang lebih sunahkan kalimat la ilaha illallah, Laqinu mautakum la ilaha illallah, bukan kalimat Allah. Nabi tidak mengatakan laqinu mautakum Allah, enggak, tapi kalimat la ilaha illallah, Dan juga kesalahan diantara kaum muslimin, ketika mentalqini, menghadir orang yang akan meninggal dunia, terus menerus mengajar kalimat la ilaha illallah. Ini kesalahan ini. Artinya kita kalau udah bisa mengucap kalimat la ilaha illallah, udah bisa mengucapkan, maka sudahi. Tidak boleh terus menerus. Ketika dia berbicara dengan kalimat-kalimat yang lain di luar zikrullah, maka ajarkanlah kalimat la ilaha illallah, agar kata Nabi perkataan yang terakhir kalimat la ilaha illallah. Ini sunnahnya demikian, bukan kalimat-kalimat yang lain. Kemudian tagmidul mar'ah al-rijal. Bolehkah seorang wanita memejamkan kedua mata yang telah meninggal dunia? Mengusap gitu, memejamkan. Boleh tidak, Qala Ahmad bin Hanbal, tentang yus'alu anil mar'ati tagmidul mayit, qala idza kanat dza mahram. Kata beliau boleh, seorang wanita memejamkan mayit, mata si mayit, apabila yang ia pejamkan itu dikatakan orang yang mahram, orang tuanya, ayahnya, pamannya, suaminya, anak laki-lakinya, enggak masalah. Tetapi kalau bukan mahram, enggak halal bagi dia untuk menyentuhnya. Tetangga gitu, tetangga dekat, ketika meninggal dunia, udah meninggal, dia mengusapkan, kan nggak boleh, kata Muhammad. Kan dia hal bagi dia sentuh.
Ya, maka beliau mengatakan nam idza kanat dza mahram, iya boleh. Seorang wanita dekat mengusap kedua matanya telah meninggal dunia untuk menjamkan apabila dia mahram bagi yang mengusap itu. Ya begitu laki-laki yang lain, tetangga, ya kalau ada perempuan meninggal dunia, ya tetangga perempuannya yang bukan mahram tidak boleh dia sentuh. Ya. Karena dekat dengan dia, tetangga dekat gitu ya, ketika dia udah meninggal dunia, dia mengusap begitu kepala si mayat, padahal bukan mahram bagi dia, nggak boleh, haram hukumnya. Ya. Siapa yang menjamkan? Ya keluarganya, mahramnya. Apakah dikatakan ya suaminya atau anak laki-lakinya atau pamannya atau kakeknya ataupun yang mahram bagi dia. Ya. Yang memejamkan dikatakan kedua mata si mayit atau mayitah. Mayit ya kalau laki-laki, kalau perempuan, kalau mayitah perempuan. Kita Imam Ahmad boleh ya seorang wanita memejamkan atau mengusap kedua matanya gitu kan, kalau yang seperti itu adalah mahram bagi dia. Ya, bukan orang lain. Tetangga ya tidak boleh bagi dia usap gitu ya, karena tidak hal bagi dia sentuh ya. Ini dibahas mengenai bagaimana seandainya ada seorang wanita meninggal dunia di tengah laki-laki ya, yang tidak ada perempuan, enggak boleh dimandikan. Ya, enggak boleh ditayamum, enggak boleh dimandikan, cukup ditayamum saja. Ya. Bahkan bagaimana mentayamum juga ada kaifiyahnya. Ya, enggak langsung kita begini mengusapkan ke muka, enggak boleh karena bukan mahram bagi kita. Ya, ada cara-caranya. Nanti dibahas dalam bab memandikan ya. Ya. Kemudian ya, tagtiyatul wajhil mayit, apakah ya harus ditutup dikatakan wajah mayit kalau telah meninggal dunia, dipastikan telah meninggal, apakah harus ditutup, wajib ditutup ya si mayit tersebut kalau sudah dipastikan meninggal dunia? Qala Imam Ahmad in falahu aw taraka fala ba'sa, jika dilakukan enggak apa-apa, tidak pun enggak apa-apa ya. Jadi tidak wajib ditutupi setelah meninggal, tidak wajib, tidak harus. Kata beliau in falahu aw tarakahu fala ba'sa, jika dilakukan atau tidak maka tidak apa-apa. Ya. Dia menutupi si mayit itu bukan suatu kewajiban, enggak wajib. Ya. Ditutupi boleh juga tidak masalah, kata Imam Ahmad ya. Karena enggak ada nas yang jelas masalah tersebut ya. Adapun mengumumkan ya boleh-boleh aja. Selama tidak niyahah, tidak meratap, menghabarkan. Ini memang ada khilaf mengenai pengumuman ini ya. Tapi menghabarkan bahwa si fulan telah meninggal dunia dengan cara yang dikatakan suara yang informasi, maka tidak terlarang. Tapi kalau dikatakan berteriak-teriak si fulan meninggal, ini tidak ada, enggak boleh. Ini dikatakan perbuatan orang jahiliyah ya. Tapi kemudian abwabul ghusli wa takfin, bab dikatakan memandikan dan mengkafani ya. Faslun man yajibu ghusluhu minal mauta, siapakah yang wajib memandikan si mayit ya. Ghuslul muhrim ya idza mata wa takfinu, memandikan orang yang muhrim. Muhrim? Orang yang lagi ihram ya. Muhrim itu orang yang lagi ihram, baik haji ataupun umrah. Kalau mahram yang diharami kita nikah itu mahram. Cuman kita kadang-kadang kebalik ya, itu muhrim saya. Jadi muhrim itu orang yang lagi ihram haji ataupun umrah. Kalau dikatakan anak perempuan kita, bibi kita, itu namanya mahram ya. Bukan muhrim, mahram ya. Kalau muhrim orang yang lagi ihram. Kalau mahram yang diharamkan kita nikahi ya. Maka kalau muhrim isim fa'il, mahram isim maf'ul. Kalau menurut ilmu sharafnya, fa wa muhrimun wa dzaka mahramun ya. Muhrim yang lagi ihram, mahram yang diharamkan. Maka dikatakan ya muhrim orang yang lagi ihram ya. Kalau Ibnu Ishaq bin Mansur kutu ya, al muhrim idza mata yuqta wajhuh, qala la yuqta wajhuh wa yaqribu at-tayyib. Seorang yang lagi ihram itu muhrim ya,
apabila dia meninggal dunia, bolehkah tutup wajahnya? Ya. Maka kata Imam Ahmad tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kalau yang bukan muhrim boleh, itu boleh tidak kan? Kalau yang lagi ihram ya meninggal dunia, maka tidak boleh ditutup, dikatakan kepala dan juga wajahnya. La yughatta wajhuh wa la yuqaribu at-tib, dan juga tidak boleh dikatakan diberi parfum wangi-wangian. Karena lagi ihram. Kita lagi ihram nih. Laki-laki ya nggak boleh kan menutup, pakai peci nggak boleh kan? Nggak boleh juga apa namanya menutup kepala, pakai topi, pakai pet nggak boleh. Ya, itu dia boleh juga pakai parfum. Karena lagi ihram. Jika dia meninggal dunia, maka tidak boleh ditutup kepalanya dan juga tidak boleh memakai parfum. Ya. Kemudian juga kata Abu Daud ya, qultu li Ahmad bin Hanbal ya, al muhrim idza mata ya, qala la yaqribu mis ya, wa yakaffinu fi saubaini wa la yughatta ra'suhu. Kata Abu Daud ya, Imam Ahmad ditanya mengenai orang yang lagi ihram dia meninggal dunia, maka beliau menjelaskan tidak boleh ya, diberikan parfum, minyak wangi, dan dikafani dengan pakaian yang dia pakai ketika ihram hanya 2 lembar. Ketika mengkafani apa namanya yang ihram ya, muhrim. Kemudian tidak boleh juga ditutup kepalanya. Jadi ketika seorang meninggal dunia dalam keadaan ihram yang tutup dari leher ke bawah, nih, kepala tetap terbuka, tidak ditutup oleh kain ihram atau kain kafannya. Nih, kata Nabi apa alasannya? Nanti dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan mulabbian. Nih, dalam kata talbiyah ketika nanti pada hari kiamat ya. Kemudian ya ada pendapat Imam Ahmad mengatakan la yuqata rajul ijla, apakah ditutup dikatakan kedua kakinya, maka beliau mengatakan yuqta wajhah wa la yuqata ra'suh ya. Ditutup wajahnya namun enggak ditutup dikatakan apa namanya kepalanya. Tapi yang dikatakan tidak boleh menutupi kepala. Ya, hanya dari sini tutup ketika mengkafani orang yang lagi ihram jika dia meninggal dunia ya. Kemudian ketika ihram apakah sama pelakuan orang yang lagi ihram ketika dia meninggal dunia? Ketika memandikannya maka tidak sama. Ya, karena bagi yang ihram dikatakan apabila dia meninggal dunia, nah tidak boleh memakai apa namanya kapur barus, wangi-wangian kan. Kata Nabi, igsilu bima'in wasidrin wala tuhammiru ra'sah wala tamassuhu tiban. Ketika ada seorang sahabat yang meninggal dalam keadaan apa namanya wukuf di Arafah ya, dia terjatuh dari kendaraannya, dia meninggal. Ketika kepada sahabat, mandikanlah ia dengan daun dan bidara. Ya, air dan bidara kata Nabi. Jangan ditutupi kepalanya dan juga jangan pakai minyak wangi. Gak pakai kapur barus. Ya, cukup dengan bidara saja seperti itu. Ini ketika dia ihram meninggal dunia ya. Jadi tidak boleh ditutupi kepalanya ketika dia meninggal dunia dalam keadaan ihram. Jadi dimakamkan juga nanti dikubur ya dalam keadaan kepala tidak tertutup, dibuka seperti dia lagi ihram ya. Kata Nabi apa? Igsiluhu bima'in wasidrin wa kafinuhu fi saubaini wa la tuhammiru wajhah wa la ra'sahu fa innahu yub'atsu yaumil qiyamah mulabbiyan. Kata Nabi, mandikanlah ia dengan air dan bidara ya, dan kafanlah ia dengan 2 pakaiannya, jangan tutup kepala dan wajahnya ya. Kata Nabi apa? Nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Ya, ini mereka kepada para sahabat yang lainnya ya. Kemudian hal yugsal asyhid al-mu'arikah wa yusalla alaihi, apakah orang yang meninggal dunia di medan perang dikatakan dimandikan dan juga disolati? Maka Imam Ahmad menjelaskan ya, idza mata fi markatin lam yugsal, jika dia meninggal dunia dikatakan di medan perang maka tidak dimandikan. Enggak dimandikan ya. Kalau meninggal di medan perang, ada pun disunahkan salat ya, disunahkan kalau salat ya. Jadi kalau syahid di medan perang ya,
enggak dimandikan. Tapi kalau syahid di luar medan perang, seperti kata Nasrullah, orang yang dikatakan terbunuh membela hartanya dia syahid. Membunuh karena membela dirinya dia syahid. Membunuh malam Jumat, meninggal malam Jumat dikatakan syahid. Namun tetap diberlakukan sebagai yang lainnya. Dia dimandikan, dikafani dan juga disolatkan ya. Tapi kalau di medan perang maka tidak dimandikan ya. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri ditanya mengenai orang yang meninggal dunia karena dikatakan terbakar. Yusibul harik ya, fa yataharraka aw yagriqu fil ma'i qala yaghsil. Kita boleh tetap dimandikan. Jika dia terbakar atau tenggelam, tetap dimandikan ya. Jika tidak memungkinkan, udah hancur di tangan badannya, gosong ya, maka cukup ditayamumi saja. Ya, ditayamumi saja. Jika tenggelam di laut udah busuk, dikatakan apa namanya mayitnya, gak mungkin dimandikan, maka cukup disebor, disiram seluruhnya, kemudian dikafani. Seperti itu kata para ulama ya. Kemudian orang yang murtad gimana ketika dia meninggal dunia ya? Kata Imam Ahmad, al-murtad ya, idza qutila ma yusna'u bidissatihi. Seorang yang murtad jika dia dibunuh oleh pemerintah ya, pemerintah kaum muslimin, dia tidak boleh perorangan, enggak boleh organisasi, enggak boleh. Adalah pemerintah yang melakukan jika dia murtad ya, karena orang betul hukumnya adalah dibunuh. Katanya man badala dina faqtuluhu. Barang siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Hal dibunuh ya orang yang murtad ya. Cuman siapa yang melakukan pemerintah, bukan golongan, bukan perorangan ya. Maka Imam bertanya mengenai al-murtad idza qutila ya ma yusna'u bi jissatihi. Seorang yang murtad jika dia dibunuh ya, bagaimana ya yang dilakukan dengan mayitnya ya. Qala yutraq haitsu ya daraba unuqau, ditinggalkan di mana dia dipenggal, dihukum. Sehingga akan begitu saja ya. Karena dalika kana, maka seperti itulah tepat apa namanya kuburan dia. Itulah yang aku suka kata Imam Ahmad. Jadi orang yang murtad enggak dimandikan, enggak dikafani, dikubur dengan apa adanya. Ya, seperti ngubur dikatakan apa namanya binatang. Ya, jadi enggak dimandikan, apalagi disolati, enggak dikafani juga. Ya, ketika dia murtad kemudian dibunuh oleh pemerintah, maka disitulah tempat apa namanya kuburan dia. Kata Imam Ahmad, itu yang lebih aku sukai ya. Kemudian kata beliau ya, kalau saya Mansur ya, qultu man yuqtal fi qisas yuqsal, apakah orang yang dibunuh karena qisas, apakah dimandikan? Nah, ya, jadi orang yang dibunuh kan di qisas seperti apa? Orang membunuh kan di qisas kan dalam Islam. Ya, maka jika dia meninggal dunia nih karena qisas, tetap dia diperlakukan sebagai muslim yang baik. Ya, dimandikan, ya, dikafani, disalatkan dan dikubur di kubur kaum muslimin. Ya. Bahkan sejahat apapun dikatakan manusia, kalau dia muslim, tukang bunuh, tukang rampok, tukang begal, pokoknya jahat ketika hidupnya. Ya. Apabila dia meninggal dunia, maka tetap diperlakukan sebagai muslim, wajib dimandikan, ya, dikafani, disalatkan, dikubur kaum muslimin, walaupun dia orang jahat. Ya, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kewajiban kita adalah menyolati orang tersebut, mendoakan kebaikan untuk dia. Maka Imam Ahmad ditanya mengenai ketika seorang dibunuh karena dikisas, tetap dimandikan, syedida. Harus ya, harus dimandikan, juga dikafani dan juga disolatkan, dikubur-kubur kaum muslimin juga. Kemudian ya, wa man qatala bi'asa ya aw bihadidin wa huwa madlum lam yugsal. Qala Ahmad idza hamala bihi wa ramaqa yagsil. Jadi Imam Ahmad yang mengenai orang yang dibunuh, orang terdolimi, dibunuh dengan tongkat atau dengan besi ataupun yang lainnya ya, terdolimi, apakah dimandikan? Kalau diamandikan, tetap dimandikan ya. Tidak boleh apa namanya tidak dimandikan ya. Dan juga disolatkan tetap ya. Dimandikan, dikafani, kemudian sholat dengan kaum muslimin ya.
Kemudian kata Hajjaj, dia berkata, "Salatu ata 'anil mayyit yamutu fil bahri." Aku bertanya pada Atha ya, tentang mayit yang meninggal di lautan. Lagi berlayar mungkin ya di tengah lautan ya. Karena jauh dari daratan. Bisa berbulan-bulan tengah lautan gitu. Dia meninggal dunia ya. Maka bagaimana cara memperlakukan mayit tersebut ya. Faqalu yukaffinuna wa yahnituna wa yaghsiluna wa yusalluna alaihi ya wa taqbiluna al-qiblah wa yad'una ala batnihi hajaran hatta yarsab. Kata para ulama ya, ketika seorang muslim meninggal di tengah lautan, di perahu, di kapal gitu ya, sementara jauh dari darat, mungkin seminggu, kalau dulu kan bulan-bulan tengah lautan ya. Bagaimana memperlakukannya? Kata beliau, dimandikan ya, dikafani, diminyak parfum ketika dia dikafani, disolatkan, kemudian dihadapkan ke arah kiblat ketika menyolat, tetap ketika dia meninggal dunia ya. Dengan bagaimana cara menguburnya, kata para ulama, maka diletakkan ya, di badannya, di perutnya batu atau benda pemberat. Ya, setelah dikafani ya, diikat di perutnya supaya dia tenggelam. Ya, bukan dilemparkan begitu saja, tapi dikatakan dikasih pemberat supaya tenggelam mayitnya itu. Itulah kuburan bagi orang yang meninggal di tengah lautan. Ya, nggak masalah ya. Jadi kuburannya lautan. Ya. Ada dalam kuburannya enggak? Ya, dalam kuburannya. Semua yang meninggal dunia, baik meninggal dibakar, hangus jadi abu gitu ya, atau dimakan ikan, ya, dimakan binatang buas, ya, tetap ada alam kubur, ya, tetap ada alam kubur. Karena beda antara alam kubur dengan kuburan. Jadi baik yang mati di kubur atau yang tidak dikubur, tetap ada alam kuburnya. Kalau dia orang yang berhak mendapatkan siksa, maka tetap ada siksaan. Ya, tetap ada dikatakan datang malaikat untuk menanyakan, man rabbuka wa ma diruka man nabiyuka. Siapa pun yang meninggal dunia, kafir dikatakan, munafik, muslim, semuanya dikatakan ada pertanyaan ini. Ya, baik dikatakan dikubur tidak dikubur, ya, tidak dapat daripada fitnah kubur ini. Walaupun dikatakan dia ada kuburannya, ya. Memang kalau hadis itu kata Rasulullah, kalau dia dikubur, datang dua malaikat didudukan, ya, itu kalau di darat. Kalau di lautan, atau dikatakan dimakan binatang buas, tetap ada pertanyaan seperti itu. Namun bagaimana, wallahu ta'ala alam, kita tidak tahu ya. Bahkan kata para ulama, seorang dikatakan yang terbakar, habis gosong, ya, bau gosong, atau dikatakan tenggelam di air sehingga udah busuk, dikatakan mayitnya, maka yaji'ul ghasil ilahi liyughsilahu fala yasubu ahadan yasubu alaihi alma. Bagaimana dikatakan caranya? Ya, tadi itu kan disebor saja. Disebor aja dengan air udah. Enggak boleh dikatakan diusah seperti mandikan mayat yang dalam keadaan utuh, ya. Balik Ibnu Hani ya, ketika bertanya mengenai orang yang terbakar, tenggelam, udah hancur ya, apakah dicuci dengan air? Kita belum idza qadaru ala dzalik, jika mampu dimandikan, jika tidak mampu maka cukup dengan tayamum saja. Dimandikan kalau bisa dikatakan disebor atau ditayamumi. Ini ketika mandi mayit yang tidak bisa dimandikan ya, cukup ditayamumi saja ya. Seperti kata Abdullah ya, qara'tu ala abi idza mata fil bahri wa lam yusallu wa lam yasilu ila ardi yurfanu fiha. Seorang meninggal dunia di tengah lautan dan tidak sampai ke daratan, apakah dikubur di lautan? Kata beliau, iya. Yaghsil yahnut wa yakfan wa yaj'al fi rijlihi syai'un saqilun. Jadi mandikan, dikasih dikafani,
kemudian apa namanya parfum, kemudian kata beliau ya disolatkan, kemudian dikasih pemberat di kakinya supaya tenggelam, ya. Mungkin dengan besi ataupun dengan batu dan yang lainnya. Yang penting dia tenggelam ke dasar, ya, dasar lautan. Ya. Kemudian bolehkah seorang muslim memandikan orang kafir? Enggak boleh. Ya, la yaghsilu al-muslim kafir. Ya. Tidak boleh seorang muslim memandikan orang kafir. Ya. Tidak diperbolehkan, ya. Bahkan ketika Abu Thalib meninggal dunia, ya, Nabi tidak menyuruh memandikan Ali bin Abi Thalib. Yang ada kata Ali mengatakan ketika Abu Thalib meninggal dunia, Nabi menemui Ali bin Abi Thalib, faqala ya Ali, inna Abu Thalib qad mata. Ya, idhab fawarihhu. Kata Nabi kepada Ali, ya Ali, inna Abu Thalib qad mata. Sungguhnya Abu Thalib telah meninggal dunia. Itu ayah Anda Abu Ali, ya. Pergilah dan makamkan ia, kata Nabi kepada Ali bin Abi Thalib. Faqala Ali bin Abi Thalib innahu mata musyrikan. Ini jawab Abu Thalib, jawaban Ali bin Abi Thalib, Ali, ya, kepada Nabi. Innahu mata musyrikan. Sesungguhnya ia mati dalam keadaan musyrik. Ya, artinya Ali tidak mau memakamkan ayah andanya ketika meninggal dunia. Kata Nabi, idhab fawarihhu. Pergi dan makamkan dia, kata Nabi kepada Ali bin Abi Thalib. Akhirnya Ali pun kata Ali, aku pun memakamkan bapak saya Abu Thalib. Setelah aku memakamkan, ya, aku datang kepada Rasulullah. Apa kata Nabi kepada Ali? Igsil, ya, iktasil, mandilah engkau. Maka kata ulama sunnah, ya, bagi orang yang muslim yang telah memakamkan orang kafir, maka sunnah mandi setelah dia memakamkan. Itu diantara mandi-mandi yang disunnahkan. Sunnah mandi setelah memakamkan orang kafir, ya. Kemudian apakah dimandikan orang yang tidak diketahui identitasnya? Hal tagsilul majhulul hal. Apakah dimandikan orang yang tidak diketahui identitasnya? Ada seorang datang ke daerah kita. Dia ini nggak tahu siapa ini, ya, muslim atau kafir nih, gitu ya. Dia meninggal dunia di tempat kita, ya. Maka kata ulama, ya, bagaimana cara, apakah wajib dimandikan? Maka lihat apa namanya ciri-cirinya, ya, ciri-cirinya. Dengan apa? Yustadallu alaihi al-bilahitani wasyab. Perhatikan, ya, lihat ciri-cirinya dia. Kalau juga dia dihitan, ya, dan berpakaian muslim, maka dia berarti orang muslim. Maka wajib dimandikan, ya. Kemudian dikafani, disolatkan, dikubur kaum muslimin. Ya. Sebulan yang lalu, nggak sampai sebulan kayaknya, ya, seorang meninggal dunia. Masyarakat dikatakan tidak mau mengurus, ya, karena orang ini selama hidupnya, kata masyarakat itu tidak pernah ke masjid, ya. Jangankan yang 5 waktu, lebaran pun kepada lebaran, nggak pernah kelihatan, ya. Dan itu meninggal dunia. Sehingga masyarakat juga tidak apa namanya ribut, ya, ribut tidak mau apa namanya mengurus gitu, ya. Akhirnya RT itu telepon saya, ya, melalui telepon, ya, gimana nih saya kata aja, apa namanya, apa yang mesti saya lakukan sebagai RT kan, ya. Sementara masyarakat tidak mau ngurus gitu, ya, apalagi dimakamkan di makaman umum di situ, ya. Saya tanya kepada RT, tolong tanyakan kepada istrinya, apakah dia sholat atau tidak sholat, dan kepada anak-anaknya. Kata RT-nya, alhamdulillah, apa namanya, kalau istrinya, kata istrinya adalah dia sholat, ya, di rumah, walaupun tidak di masjid. Saya bilang urus seperti kaum muslimin yang lainnya, ya, jangan apa namanya, jangan dibiarkan, ya. Aja dengan demikian mereka akhirnya bareng-bareng ngurus. Tadinya tidak mau sama sekali, ya. Masalahnya begini, ya, ketika dia nikah dulu adalah orang-orang non muslim, ketika nikah dia masuk Islam, ya. Jadi itu udah puluhan tahun di masyarakat tidak percaya gitu, ya, karena dia muslim, karena dia pernah ke masjid. Cuma kata katanya anak dan istrinya, kata mereka dia sholat di rumah. Saya bilang urus, alhamdulillah gitu, ya, setelah dijelaskan urus, maka mereka berapa namanya dikatakan dimakamkan, dimandikan, dikafankan, sholat dan kaum muslimin, ya.
Tapi kalau kata istrinya nggak pernah, maka nggak boleh gitu ya. Nggak boleh dia disolati. Ya. Untuk kata istrinya dia sholat di rumah. Ya. Karena anak-anaknya kita kan muslim, yang lain anaknya semua ke masjid. Cuma bapaknya ini tidak pernah ke masjid. Cuma ketika saya bertanya kepada istrinya, apakah dia tidak sholat? Ya. Maka dikatakan wajib dimandikan. Ya, dikafan dan sholat kaum muslimin. Ya. Maka kata Imam Ahmad, jika ada seorang ya orang asing ya meninggal di daerah kita dan enggak ada yang tahu nih siapa nih, ya muslim atau kafir dan muslim gitu ya, maka kata para ulama lihat ya ciri-ciri keislamannya. Pertama adalah dari khitan, ya. Yang kedua dari pakaiannya. Ini identitas itu sebenarnya perlu ya. Identitas muslim itu pakaiannya pakai peci kan pasti muslim gitu ya. Atau mungkin KTP ya, KTP kan KTP ya, KTP-nya muslim bahwa kita mandikan, kita kafan dan sholatkan ya. Tapi kalau tidak ada identitas maka tidak boleh, dikubur aja ya. Faqala fa in lam yu'raf. Jika enggak dikenal, tidak ada identitas itu, enggak ada. Enggak dihitan, enggak dini, maka fala yusallat, tidak boleh disolati. Tidak boleh disolati. Karena jika dia dihitan berarti dia orang non muslim kan, enggak dihitan gitu ya. Apalagi pakaiannya gitu ya. Enggak dihitan, banyak tato lagi. Maka udah jelas gitu ya. Tapi kalau dikatakan banyak tato dihitan gitu ya, berarti dia muslim. Maka wajib disolati ya. Dan sampai juga ada sebagian orang ya, ketika ada pemuda bertato meninggal dunia, ketika dimandikan itu disilet-silet tatonya itu, dibuang itu. Naudzubillah. Ini kejahilan dia. Padahal enggak mesti, ya. Itu sendiri Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jika orang bertato dikatakan kemudian dia tobat, ya, salat, maka diterima salatnya. Ya, berarti tobat kepada taubatan nasuha. Ya. Tato itu adalah dosa besar. Kata Nabi apa? La'anallah wasimah wal mustausimah. Allah melaknat ya, perempuan yang mentato dan yang ditato. Zaman Nabi ya, yang mentato itu perempuan bukan laki-laki. Maka para ulama mengatakan laki-laki yang tato adalah bencong itu. Bukan hebat. Kayak dulu nggak ada laki-laki tato zaman Nabi, nggak ada. Yang ada perempuan. Maka la'anallah wasimah wal mustausimah. Wasimah wal mustausimah itu. Wasimah perempuan yang ya mentato, mustausimah yang ditato. Bukan wasim. Ya, bukan laki-laki tapi perempuan zaman Nabi itu. Sekarang ya kebanyakan lagi ke laki-laki. Dan tato itu dikatakan apa namanya dosa besar karena ada laknat. Ya. Dan biasanya mereka itu untuk kesombongan, kegagahan. Ya, pamer, ya. Coba orang yang ditato punggungnya, ya, yang menikmati siapa? Yang menikmati siapa? Gimana dia bisa melihat di punggung tato sini? Atau di apa namanya tato ular di punggungnya gitu? Gimana dia melihatnya? Kan kesombongan, ya. Atau di sini apa namanya di mana gitu? Ya? Jadi nggak bisa melihat, nggak di leher, dia nggak bisa menikmati. Siapa yang menikmati orang lain? Kesombongan, kegagahan ya, angkuh ya. Maka haram hukumnya dalam Islam ya. Tapi kalau mereka tobat kepada Allah, maka tobat nasuha, Allah terima tobatnya. Ketika dia tobat dari perbuatan tersebut, maka tidak mesti dia menganiaya diri sendiri lagi, nggak boleh. Contoh ketika di tangan digosok-gosok sampai apa setrika, nggak boleh, haram lagi. Karena Nabi melarang la dara wala dirara. Tobatnya cukup pada Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau dia tobat dan nasuha, insya Allah terima tobatnya. Alhamdulillah banyak di antara kaum muslimin ya yang tatoan, banyak tangannya, sholat, alhamdulillah. Artinya dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dia menyesal ya, meninggalkan dan tidak akan mengulang lagi. Itulah tobatnya bagi dia. Kita nggak mau sedikit dihinakan ya, nggak boleh ya. Kemudian kata Imam Ahmad ya, al-mar'ah tamutu ma'rijal kaifa yusna'u biha. Seorang wanita meninggal ya,
di tengah-tengah laki-laki, ya, yang tidak ada dikatakanlah apa namanya wanita di tengah-tengah mereka itu, dan juga tidak ada suaminya, maka bagaimana yang mesti dilakukan ketika memandikannya? Qala at-tayammum ajabu ilayya, ditayamumi lebih aku sukai, ya, tayamum saja, ya. Tetapi kalau seorang wanita ada suaminya, boleh suami memandikan istrinya, nggak ada larangan. Ya. Karena tidak ada larangan suami istri saling memandikan ketika meninggal dunia. Tetapi jika tidak ada laki-laki sama sekali, tidak ada perempuan di situ, ya, dan tidak ada suaminya juga, maka cukup ditayamumi saja. Nggak boleh dimandikan, ya. Kalau pada mengatakan ya, disebor saja dengan pakaiannya, disiram saja. Sebor dengan pakaian dengan pakaian tanpa menyentuh, tanpa membuka dikatakan pakaiannya. Cuman yang mungkin yang lebih ini adalah kata beliau Imam Ahmad, a'jabu ilayya at-tayammum. Lebih aku suka ditayamum saja, tidak dimandikan, ya. Wa qala Syekh bin Mansur mengatakan qultu ar-rajulu yamutu manisa. Bagaimana dengan sebaliknya? Laki-laki meninggal di tengah kaum wanita, ya, dan tidak ada istrinya, sama juga ditayamumi, ya, a'jabu ilayya, ya, ditayamum saja, tidak dimandikan, ya. Kemudian bolehkah seorang laki-laki ketika istrinya meninggal dunia, ya, melihat sesuatu, ya, wajahnya, ya, contohnya wajahnya sebelum dimasukkan ke liang lahat, boleh, ya, boleh, nggak masalah, ya. Kata Imam Ahmad, ya, an-nasu yahtalifuna fi hada. Memang ada para ulama masalah ini, ya. Namun yang dikatakan boleh, tidak terlarang. Karena dikatakan wali itu, ya, ketika seorang wanita meninggal dunia, yang berhak menurunkan, ya, meletakkan mayat di liang lahat itu adalah walinya. Apakah suaminya, atau orang ayahnya, atau anak laki-lakinya, ataupun paman, itu yang berhak untuk menurunkan si jenazah. Ya. Jenazah dikatakan apa namanya, muslimah, ya. Bahkan seperti Nabi ketika putrinya meninggal dunia, siapa? Zainab, ya. Nabi apa namanya ketika itu kata Nabi kepada para sahabat, siapa di antara kalian, ya, yang tidak yukharif lailah, malam yukharif ahlahu lailah, siapa di antara kalian yang tidak menggauli istrinya pada malam hari, ya. Maka kata Anas, aku ya Rasulullah, atau Abu Bakar seorang si Malik, saya lupa, ya. Kemudian dialah yang apa namanya, yang masukkan ke liang lahat, ya. Maka kata beliau makruh, ya, bagi orang yang telah melakukan hubungan suami istri di malam hari, ya, siangnya dikatakan meletakkan mayit ke liang lahat, makruh, ya. Maka Nabi ketika putri Zainab meninggal dunia, Nabi tanya kepada siapa di antara kalian yang tidak melakukan hubungan suami semalam? Kata sahabat, aku ya Rasulullah. Maka dia memakamkan Zainab ke liang lahat. Tadinya Rasulullah yang mau meletakkan, namun beliau berkata kepada sahabat, ya. Bolehkah seorang wanita membantu memandikan mayat laki-laki? Ya. Kata Muhammad, ya, la basa malam yaraha, ya. Tidak apa-apa selama dia tidak melihatnya. Mungkin mengambilkan airnya atau sebaliknya, ya. Sebaliknya tidak terlarang, ya. Ya. Kemudian seorang bapak tidak boleh memandikan dikatakan putrinya, ya, kecuali di bawah umur 7 tahun. Begitu seorang ibu tidak boleh memandikan putranya kecuali di bawah umur 7 tahun. Ya, nggak boleh itu, ya. Walaupun anak kesayangan, anak bungsu kesayangannya, ya, udah balik, udah sempak gitu, ya, dimandikan ibu boleh, haram hukumnya. Itulah bapak tidak boleh, ya. Maka aneh sekarang ini, aneh dari kita ini, ya. Seorang laki-laki, ya, saking baktinya kepada ibunya, ketika sakit dia ngurusi ibunya, dikatakan mencebokinya, malaikat, haram hukumnya, ya.
Kalau memwudukan nggak apa-apa. Sampai mencebokinya, memandikannya kan nggak boleh. Ya. Maka seandainya itu boleh, tentu ketika memandikan yang terakhir itu lebih aula ya. Ketika meninggal saja nggak boleh seorang putra memandikan ibunya, apalagi ketika hidup, bahkan berkali-kali, bertahun-tahun dia menceboki orang tuanya, nggak boleh lagi. Oh telah mati nggak boleh, apalagi masih hidup. Ini banyak terjadi ya. Maka saya bilang kepada ikhwan itu istri kamu yang membantu kamu, bukan kamu yang menyeboki orang tua. Padahal juga ada adik-adik laki-laki, ada perempuannya, maka nggak boleh. Ya. Ini walaupun bakti yang nggak boleh bertangan dengan larangan Allah. Ya. Karena Nabi melarang. Ya. Jangan ada kan saya berbakti kepada ibu saya, gitu ya. Nggak boleh. Itu bukan bakti karena melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya harus dimandikan dulu. Ya. Asal dimandi dikafankan. Ya. Tapi kalau doa saja ketika kita tajiahkan, ya Allah rahmatnya nggak ada larangan. Tapi kalau sholat kan isinya ada takbir, ada baca Fatihah, itu dia boleh harus dalam keadaan bersih dulu dianya. Ya. Maka kan ketika mandi kan diwudukan, gitu kan? Maka bersih dulu suci baru kita sholatkan. Tapi kalau sekedar doa nggak ada larangan. Kita tajiah datang ya Allah ampunilah dia, rahmatnya nggak ada larangan. Seperti itu. Kalau sifatnya doa. Tapi kalau sholat maka harus setelah dimandikan. Wallahu ta'ala alam. 6. Cukup. Ya itulah yang saya sampaikan, semoga bermanfaat ya. Kita harus berkati. 6.